Tips sehat mania, siapa yang pernah mengalami pundak dan lehernya sakit atau pegal, apalagi setelah habis makan kambing? Saksikan tips dari Dokter Vito. Orang ada juga yang minum sekali-sekali nih, karena misalkan dia merasa kalau habis makan kambing, katanya pundaknya pegel, lehernya sakit. Wah, kayaknya kolesterol lagi kambuh nih. Dia nggak periksa, langsung dia minum tuh obat kolesterol. Minumnya cuma sekali lagi atau cuma 2 kali aja. Nah, apakah itu perlu dan apakah itu efek? Sebenarnya tidak begitu cara kerjanya, karena ini bukan obat penurun panas. Jadi dia butuh waktu untuk metabolisme. Jadi tidak berarti kita menetralisir dengan obat. Jadi hati-hati konsumsi obat yang memang tidak dibutuhkan. Dan lagi, orang yang punya masalah lehernya pegel, pundaknya sakit, tadi ya, mungkin dia rasa kok kayaknya berat nih pundaknya atau lehernya nggak enak ya, itu belum tentu karena kolesterol. Karena kolesterol memang bisa menyebabkan sakit di pundak karena misalkan penumpukan plak di pembuluh darah daerah leher ya, tapi itu kan tidak begitu pegelnya. Dan artinya juga tidak dalam waktu singkat dan cepat, habis makan kambing atau habis makan santan tiba-tiba langsung sakit pegel pundaknya ya, tidak begitu. Jadi sebaiknya kita tidak mengikuti mitos-mitos semacam itu, karena ya tidak perlu. Kita jadi overthinking, jadi parno, padahal mungkin nggak perlu juga kita pikirkan. Saya sempat cerita dalam Instagram saya juga, ada pasien usia 50-an tahun, dia perempuan, dan dia tidak ada hipertensi, dia tidak perokok, dan tidak ada diabetes, dan memang kadar kolesterol tinggi. Dan ternyata dia mau pergi ke Amerika, sehingga dia cek dulu kesehatan di sini. Ternyata ketika kita cek, ditemukan adanya penyempitan di pembuluh darah jantungnya 75-90%. Pada kasus itu, sebelum serangan jantung, kita lakukan pemeriksaan, dan kita lakukan kateterisasi, pemasangan stent, sehingga dia sudah bisa sehat lagi. Nah, pelajarannya adalah orang ini sebelumnya tidak menyangka bahwa dia punya kolesterol tinggi. Dan yang berikutnya, dia tidak menyangka bahwa yang dia rasa sebenarnya tanpa keluhan, ternyata karena dia juga kurang olahraga. Jadi dia ya selama ini nggak merasa capek, sakit dada, dia bilang tidak ada keluhan, tapi kita harus periksa teliti. Nah, dengan demikian kita mencegah orang terjadi serangan jantung. Karena orang yang sudah terlanjur serangan jantung tanpa ada gejala sebelumnya itu sering sekali. Mereka memang tidak ada keluhan, karena merasa ya tidak ada apa-apa, jadi akhirnya tidak diperiksa. Nah, ini sebenarnya sangat rugi sekali. Ruginya kenapa? Karena sebenarnya penyakit jantung sangat bisa dicegah. Serangan jantung ini sangat bisa dicegah asal kita tahu faktor risikonya, tahu screeningnya. Kalau sudah terlanjur serangan jantung, ototnya terlanjur rusak, ototnya terlanjur lemah, sehingga pompa jantungnya juga fungsinya berkurang, ini sangat sulit, bahkan kadang-kadang tidak mungkin lagi untuk mengembalikan ke kondisi normal lagi. Kolesterol ini memang tidak semuanya berbahaya. Kolesterol ya ada berguna juga. Tapi semua yang berguna sekalipun, kalau berlebihan pasti akan berbahaya. Jadi ada partikel dari kolesterol yang bisa menyebabkan potensi serangan jantung di kemudian hari. Kita cek, kita cegah. Sayangi jantung Anda, karena jantung Anda cuma satu. Jika bermanfaat, subscribe, like, comment. Thank you.